Al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa rafa'a anna bihi hadzal waba wal bala wal fahsya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza kila bila mana dikatakan mahadus sawadi, apa definisinya sawad? Sawad itu hitam. Sesuatu yang hitam namanya aswadnya. Di depan sudah dikatakan bahwa suatu makna yang tidak mengandung tarkib tak mungkin didefinisikan dengan definisi yang sesungguhnya, tak mengandung tarkib. Tak mengandung tarkib seperti wujud. Kalau yang mengandung tarkib kan seperti darumah. Rumah itu terdiri dari beberapa komponen. Kalau wujud tidak ada syai'. Apabila dikatakan kepadamu apa definisinya sawad, faka'annahu yatlubu bihi al-ma'ani wal haqa'iqa, maka nampaknya bahwa sesungguhnya yang bertanya itu menanyakan bihi dengan pertanyaan mahadus sawad, menanyakan al-ma'aniyah kepada makna-makna, wal haqa'iqa dan hakikat-hakikat, allati ma'ani dan haqa'iq bi'tilafiha yang dengan tersusunnya ma'ani dan haqa'iq tatimmu haqiqatus sawadi, maka menjadi sempurna, menjadi terwujud apa hakikat sawad. Apa sawad? Apa hitam itu? Orang yang bertanya seperti itu nampaknya menanyakan makna-makna, esensi-esensi, hakikat-hakikat yang bila mana dia tersusun, terwujudlah hakikat sawad. Sawad itu unsur-unsurnya apa saja. Fa inna sawadah, sesungguhnya sawad itu hitam. Yang pertama, sawadun adalah hitam itu sendiri. Walaunun, dia adalah warna. Wawujudun, dia adalah sesuatu yang ada. Wa aradun, dan dia itu arad. Arad kebalikannya jauhar kan. Wa mar'iyun, ia sesuatu yang terlihat. Wa ma'lumun, dia sesuatu yang diketahui. Madhkurun, dia adalah sesuatu yang disebut. Wa wahidun, dan dia adalah satu, mungkin saja satu. Wa katsirun, dan mungkin dia banyak. Wa musyrikun, bersinar, bisa saja. Wa barrakun, berkilau. Wa katsirun, keruh. Wa ghairu dzalika, dan lain-lainnya itu minal awsafi, berupa beberapa sifat. Sawad itu unsur-unsurnya selain sawad itu sendiri, warna, mawujud, dan seterusnya. Ba'duha aridun yazudu, adapun sebagian awsaf tersebut adalah arid, sesuatu yang eksidental, sesuatu yang ekstrinsik, yazudu yang bisa hilang. Wa ba'duha, dan adapun sebagian awsaf lazimun adalah sifat yang lazim, yang melekat, la yazudu, yang tidak pernah hilang. Kan di depan sudah diulang berkali-kali, ada kalanya dzati, ada kalanya lazim, ada kalanya arid. Sifat-sifat tersebut sebagian adalah arid, sebagian adalah lazim.
Walakin laisat dzatiyatan, akan tetapi sifat-sifat itu bukan sifat dzati, bukan sifat yang intrinsik. Contohnya yang bukan dzati kakaunihi makluman, seperti adanya sawat itu maklum. Kemaklumannya sawat kan bukan sifatnya dzati. Wa wahidan, dan misalnya dia satu, itu bukan dzati. Wa katsiran, dan misalnya dia itu banyak, itu bukan dzati. Wa ba'duha dzatiyun, dan adapun sebagian ausof itu ada yang dzati memang. La yutasawwaru fahmus sawadi duna fahmihi, di mana tidak bisa digambarkan memahami sawat tanpa memahami yang dzati. Di dalam sawat ada sesuatu yang dzati, yang tak mungkin memahami sawat tanpa memahami yang dzati itu. Contohnya apa yang dzati di dalam sawat? Kakaunihi launan, seperti bahwa sawat itu adalah warna. Unsur warna di dalam sawat itu dzati, ya. Kenapa dzati? Karena tidak mungkin seseorang memahami hitam tanpa memahami apa itu warna. Itu dzati. Fatalibul hadis, maka adapun yang menanyakan definisi di sini, ka'annahu yaqulu, ialah seolah-olah talibul hadis itu hendak mengatakan, ila kam maknan tantahi hududu haqiqatis sawadi, sampai berapa makna, sampai berapa esensi, berakhir apa definisi batasan-batasan hakikat sawat. Ditajma'a lahu, agar supaya kamu bisa menghimpun lahu bagi sawat, tilkal ma'aniyal muta'addidata, kepada makna-makna yang banyak itu, yang berbilangan itu. Kalau kamu hitung batasan-batasan yang dimiliki oleh hakikat sawat itu ada berapa, sehingga bila mana ini di mana ini? Wa yutakhallasu, dan bisa diintisarikan, bisa disarikan, bisa diikhtisorkan, bi an yubtada'a bil a'ammi wa yuhtama bil akhassi, dengan dimulainya dengan yang paling umum dan diakhiri dengan yang paling khusus. Itu intinya. Jadi definisi itu, ya, dimulai dengan yang paling umum dan ditutup dengan yang paling khusus. Contoh paling gampang adalah definisinya khamr. Mal khamru, khamr adalah syarabun muskirun yuttakhadhu min asiril inabi, ya kan? Dimulai dengan yang paling umum, syarabun, minuman. Pertanyaannya, kenapa kok tidak pakai ma'ion, barang cair? Katanya harus mencari jenis yang akrob, kan? Akrob kan lebih akrob syarab daripada ma'i. Karena setiap syarab pasti ma'i belum tentu syarab. Syarab itu sangat umum. Syarab itu bukan hanya khamr, air juga syarab, susu juga syarab, itu a'am namanya. Kemudian ditambah dengan muskirun, yang memabukkan, sudah lebih khusus lagi. Kok lebih khusus? Kenapa?
karena apa namanya, lebih khusus daripada saraf, ya kan? Lebih khusus daripada saraf, karena saraf itu ada yang muskir, ada yang tidak, ya kan? Saraf itu ada yang memabukkan, ada yang tidak. Yang memabukkan itu seperti khamr, yang tidak memabukkan seperti air. Kemudian yuttakhadhu min asiril inabi, dengan kata-kata muskir keluar air. Dengan kata-kata yuttakhadhu min asiril inabi keluar apa, nabil, barang yang memabukkan yang dibuat dari bahan yang lain. Yuttakhadhu min asiril inabi itu dianggap yang paling akhos dalam definisi sementara. Dimulai dengan yang paling umum dan diakhiri dengan yang paling khusus. Wala yuta'arradu lil awarid, dan tidak perlu disinggung-singgung sifat-sifat awarid. Sifat-sifat yang tak melekat dengan mausuf. Warubbama yutlabu alla yuta'arradu lil lawazimi, dan bahkan kadang-kadang tidak diminta untuk tidak menyinggung-jinggung sifat lawazim. Kadang-kadang jangankan awarid, yang lawazim tak perlu ditampilkan. Lalu apa saja yang ditampilkan? Balidzatiyati khasatan, melainkan yang disinggung-singgung adalah sifat-sifat dzatiyat khasatan, hal khusus, meskipun itu sangat sulit katanya. Tuh. Itu kalau yang mau didefinisikan itu mengandung tarkib di dalamnya. Seperti khamr, dari satu sisi dia saraf, di sisi yang lain dia muskir, di sisi yang lain dia dibuat dari perasan anggur. Kan namanya ada tarkib di dalamnya kan. Fa idza lam yakun al makna mu'talafan, jikalau tidak ada apa makna itu terbentuk min datiyatin muta'addidatin, dari beberapa sifat dati yang berbilangan lebih dari satu. Jikalau makna yang hendak didefinisikan itu tidak terbentuk dari sifat-sifat dati yang banyak, kal maujudi, misalnya maujud unsurnya apa saja, fakaifa yutasawwaru tahdiduhu, maka bagaimana mungkin bisa digambarkan apa pendefinisiannya makna? Sulit didefinisikan kalau makna itu tidak terbentuk dari dzatiyat muta'addidah. Faka'anna su'ala anhu, maka seolah-olah adapun pertanyaan tentang makna yang tak mu'tadid itu, kaqaulil qaili, adalah seperti perkataan orang yang mengatakan ma haddul qurati, apa itu definisinya bola. Baru mau definisinya bola ini. Bola ini contohnya sesuatu yang tiada tarkib di dalamnya. Wa yuqaddaru al-alamu kulluhu wa yuqaddiru al-alama kullahu kuratan, dan ia memperkirakan alam semesta ini seluruhnya adalah bola. Ini sudah mengatakan bulat Al-Ghazali ya. Dunia ini, alam ini. Kalau diasumsikan alam semesta ini bulat ya kan. Fa kaifa yuzkaru hadduhu, maka bagaimana bisa disebut apa definisinya alam? Ada misal hududid dari, semisal ada misal hududid dari, menyamai batasan-batasan rumah. Kalau rumah kan ditemu batasan-batasannya. Idz laisa lahu hududun, karena tidak ada ialah bagi alam yang kita yakini ini bagaikan bola, tidak memiliki batasan-batasan.
Fa inna haddahu, karena sesungguhnya batasannya alam, ibaratun an mungqatihi, adalah berarti ujungnya alam. Ujungnya alam. Wala huwa muntahin ila mukhtalifatin, dan juga dia tidak berakhir kepada batasan-batasan bermacam-macam. Hatta yuqalu, sehingga dengan demikian bisa dikatakan ahadu hududihi yantahi ila kada wal akharu ila kada. Salah satu daripada batasan-batasan alam adalah berakhir sampai anu, sedangkan batasan yang lain berakhir pada anu. Ya walhasil, sesuatu yang la tarkiba fihi tak mungkin didefinisikan, termasuk mendefinisikan bola. Kalau alam semesta ini bulat sebagaimana bola, maka sulit juga didefinisikan dengan definisi yang hakiki. Wa fahada al-misalul mahsusu. Adapun contoh yang mahsus ini, yang indrawi ini, yang fisik material, yang dijadikan contoh bola, alam, ya kan? Wa in kana ba'idan 'anil maqsudi, meskipun ada contoh yang fisik material ini jauh dari yang dimaksud, hanya contoh kan. Rubbama yufhimu maqsud hadzal kalami, boleh jadi ia memberikan pemahaman terhadap apa yang dimaksud dari pembicaraan ini. Itu hanya sebagai contoh. Contohnya adalah al-misalu al-mahsus, contoh yang kasat mata, fisik material. Wala yufhamu min qawli wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.